agak-agak telat ya, tapi belum telat ya. Makasih banyak sekali lagi Pak Ustadz. Makasih juga. Iya, alhamdulillah. Jadi ada tausiah. Tadinya udah bingung. Takutnya nggak ada Pak Ustadz nih, bingung siapa yang mau tausiah. Makasih juga buat Kade, buat semuanya teman-teman yang udah hadir di sini. Terima kasih buat Oma yang udah mau datang. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Saya ucapkan makasih buat anak-anak, buat adik-adik semua yang udah mau ikut di acara kita ini. Dan saya mohon doanya dari adik-adik semua untuk para donatur yang udah mensupport kita, yang membantu kita jadi terselenggara acara ini. Ya, semoga para donatur diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Ya, amin amin ya Allah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong doa salamnya dari kita muslim, semangat ya. Masya Allah. Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih buat Pak Ustadz. Pak Ustadz Husen ya, bukan Husen. Dan juga Bang Iskandar ya sebagai penasihat di sini. Para media, terima kasih sudah menghadirkan ada di sini buat kita semua. Buat ibu dari ketua umum NGK ya, KD, beserta suami, ketua umum kedua Bang Kalisa, beserta Rayanti istri, Oma, dan juga panitia-panitia yang Masya Allah banget ya, capek luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong ke para panitia ya. Dan juga buat para donatur yang sangat-sangat berjiwa besar, hatinya luar biasa untuk ada dan bisa ngumpulin semua anak-anak yatim yang ada di sini. Dan pastinya Kak Karen, ada yang kenal Kak Karen nggak sih? Enggak ya, makanya dikenal ya, makanya di sini Kak Karen mengucapkan terima kasih buat anak yatim cantik-cantik Masya Allah dan anak-anak Masya Allah ya. Semoga kalian di sini dipertemukan hari ini, kemarin dan seterusnya menjadi silaturahim yang berkah, yang selalu dikasihkan Allah dengan kesehatan lahir batin. Kalian yang selalu menjadi anak soleh dan soleha, dan pastinya akan menjadi sesuatu anak yang mendapatkan cita-cita yang luar biasa. Jangan seperti di luar sana di Jakarta ya, yang bersekolah tinggi tapi tidak punya adat dan ilmu juga akhlak. Ya. Saya yakin kalian semua di sini adalah anak-anak yang baik dan soleh juga. Pastinya kalian itu mempunyai cita-cita yang luar biasa kedepannya. Kak Karen di sini mau nggak banyak mengucapkan sesuatu di sini, cuman mau bilang jangan pernah merasa kecil hati. Ya, jangan pernah ngerasa gue nggak punya bapak, nanti masa depan gue seperti apa. Nggak boleh. Jangan pernah melihat ke atas, lihat ke bawah. Mungkin kalian ngerasa susah, tapi tidak ada yang susah. Ya, insya Allah dengan adanya kumpul kita di sini, Allah mempermudah semuanya. Dengan adanya hujat, mungkin inilah keberkahan kita buat kalian semua yang ada di sini. Amin. Pastinya Kak Karen cuma pengen semangatin kalian. Mungkin Kak Karen mungkin Kak Karen itu kalian itu nggak beruntung seperti Kak Karen atau yang lainnya. Tapi paling nggak perjuangan kita masing-masing itu telah jalanin proses sebelumnya. Kak Karen walaupun belum punya orang tua yang lengkap juga belum tentu bahagia ataupun kaya raya. Tapi yang penting apa? Hatinya.
Saya Tengku Karen di sini menghimbau acara hari ini itu berbagi anak yatim di Puncak. Puncak mana ya, Bang? Cisarua. Cisarua. Nah, di sini saya berterima kasih kepada Pak Ustadz Husen, bukan Pak Ustadz Kusen. Ya. Ya, Husen, bukan Kusen. Betul. Ya, dan juga ditemani kita seorang penasihat Bang Iskandar ya. Iya, dan juga ketua umum kedua Bang Alexa. Iya. Bukan Alexander ya, Alexa ya. Bukan. Oh ya, beserta istri Kak Yanti ya. Heeh. Jangan, kalau itu. Nah, di sini kita berbagai anak yatim, Karen mengucapkan terima kasih buat Pak Ustadz, Bang Is, juga ketua umum kedua dan ketua umum satu KD. Di sini juga Karen mengucapkan terima kasih buat para panitia yang udah lelahnya luar biasa ya untuk membantu suksesnya acara ini dengan mereka masak-masak, mereka ngatur anak didiknya, anak-anak pantinya, anak-anak piatu maksudnya, sorry. Nah, di sini juga Karen mengucapkan terima kasih para donatur yang sangat luar biasa, berhati mulia, yang bisa berbagi sampai kita bisa mengumpulkan anak sebanyak ini dari Jakarta, yang identitasnya itu kita tidak ngambil dari rumah panti ya Bang ya? Iya. Tapi kita ngambil anak yatim itu berdasarkan dari data RT RW setempat ya. Betul, dari warga. Kita cari tempat yang di pelosok-pelosok dengan datanya itu benar-benar yang sangat memprihatinkan. Nah, Karen di sini minta doanya buat masyarakat luas. Semoga rezeki anak-anak yatim ini dengan ada donatur itu lebih banyak lagi ya Bang ya. Amin. Karena kita di sini jujur sekali kita tuh pengen banget buat legalitas. Iya. Karena banyak banget planning yang harus Karen laksanain. Insya Allah kalau Karen panjang umur, rezekinya lancar juga dari Karen dan donatur lainnya, dan dibantu oleh Ketua Umum dan juga Pak Ustadz dan Pak penasehat, ya kan. Seenggaknya Karen berharap lebih buat para donatur untuk bisa banyak berkolaborasi lagi ke kita, bisa banyak berempati lagi buat anak yatim di sini, karena Karen menyaksikan sendiri apa ya, mungkin mereka itu tidak seberuntung seperti kita ya Pak Ustadz ya. Saya paham di sini kita punya masalah masing-masing dengan kapasitas yang udah Allah kasih ya Pak Ustadz ya. Seenggaknya yuk kita berempati lebih tinggi lagi daripada kita berkoar-koar di negara Indonesia yang saat ini lagi tidak sehat, yang sangat memprihatinkan, yang sangat bikin saya miris ya. Pejabat-pejabat di sana alangkah baiknya lebih berempati. Itu lihat anak yatim aja membuat kita menguras air mata ya Bang ya. Iya. Dan ada beberapa anak yatim, mungkin akan siaran selanjutnya ya 3 orang. Yang pertama, Karen mendapatkan kabar masih usia 12 tahun ya Pak Ustadz ya, punya penyakit kanker ovarium. Jadi peranakannya udah diangkat. Kalian lihat para pejabat di sana, mungkin kalian tidak melihat langsung, makanya kalian tidak punya empati tinggi gitu ya. Tapi seenggaknya mereka ini butuh kita loh Pak Ustadz. Terus ada lagi yang mamanya, yang bapaknya sudah nggak ada, dia tinggal mamanya satu-satunya, emaknya juga penyakit kanker. Yang sekarang tinggal tipis badannya Pak Ustadz tadi cerita. Dan satu lagi anak yang dari 3 tahun kena minyak panas Bang gitu loh. Kepalanya tuh separuh itu udah tidak punya rasa gitu loh. Wallahi ya, ini demi Allah, demi Rasulullah, aku di sini tidak mencari pamor, aku di sini tidak mencari nama atau apapun di dunia artis itu, nothing buat aku. Tapi di sini aku pikir aku tuh paling sedih ya, paling susah, paling banyak masalah gitu Pak Ustadz ya. Ternyata kita turun langsung itu lebih berasa mereka tuh butuh kita gitu loh. Mereka tuh Pak Ustadz bisa lihat kan pelukan mereka ke Karen gimana gitu ya. Mereka meluk aku tuh bener-bener kenceng gitu loh Bang. Jadi
kasih sayang yang mereka kasih ke aku yang hanya hitungan berapa jam aja tuh aku ngerasainnya gimana gitu Pak Ustadz. Jadi tolong tolong kalian yang positif, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang orang yang benar-benar membutuhkan. Apalagi sih yang kalian pengen lebih dari negara ini gitu loh. Apalagi yang kalian mau dari negara ini? Ayolah, kasihan orang-orang yang membutuhkan. Seenggaknya orang-orang yang selain fakir miskin, anak yatim, anak-anak yang punya penyakit kanker itu apa ya? Sampai aku tuh dari tadi nangis sampai nggak bisa ngeluarin mata lagi. Sakit loh Pak Ustadz melihatnya gitu loh Pak Ustadz. Negara ini luar biasa ya. Jadi saya mengimbau untuk mewakilin dari Pak Ustadz, saya pengen Pak Ustadz ngasih uh, arahan buat kita juga abang ya. Awalnya dulu Pak Ustadz dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Karen yang dimana di sini saya sudah diundang dan saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasannya benar apa yang dikatakan oleh Kak Karen. Di sini salah satunya kita juga merasakan rasa kekeluarganya ada. Rasa kekeluarganya ada dan sasarannya pun mengena. Sasarannya pun mengena. Seperti apa yang diucapkan oleh khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu yang mempunyai manfaat untuk orang banyak. Oleh sebab itu, mari sama-sama para donatur, para dermawan yang mempunyai rezeki lebih. Ayo kita bantu. Di mana di sini ada beberapa yang memang benar-benar butuh pertolongan kita semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Husein ya, juga dengan Karen, juga sama Bang Iskandar ya. Salah manggil lagi saya. Ya, tahun ini adalah tahun kedua dengan event yang terbesar bagi kami. Namun demikian kita bermulai sudah dari 4 tahun yang lalu. Cuman yang terbesarnya baru yang kedua, masuk tahun kedua. Dan kebetulan di tahun ini juga kolaborasi saya yang pertama bersama Karen ya. Ya juga dengan Pak Husein, Pak Ustadz Husein sama Bang Iskandar. Husein bukan Husein. Iya Husein. Nah di sini mengapa mungkin banyak pertanyaan ya, kenapa kita melakukan kegiatan santunan ini yang mungkin sebagian orang menilai berbeda ya, kelihatan menghamburkan uang karena begitu melihat dengan angka itu ya besar jujur. Nah di sini itu saya lakukan karena saya berapa kali melihat orang memberikan santunan sudah banyak, wadahnya pun sudah banyak, dari yayasan lembaga lain pun sudah banyak. Begitu juga dengan memberikan bantuan dalam bentuk biaya pendidikan untuk anak yatim pun sudah banyak. Nah, yang saya belum pernah lihat itu adalah mengajak anak yatim jalan-jalan. Mungkin ada, tapi hanya 1, 2, 3. Tidak yang event yang besar seperti puluhan atau ratusan atau ribuan bahkan. Bahkan ada saudara saya pun yang punya majelis, dia besar Pak Ustadz, sampai 1.000 anak yatim. Namun di tempat. Jujur. Nah, yang mengajak jalan seperti ini masih jarang. Kenapa? Kami di sini tuh bukan mau menyombongkan diri dengan mengajak jalan. Wah, kami ini punya duit, tidak. Tapi berusaha bagaimana menyenangkan anak yatim. Kalau bagi saya angka itu hanyalah sebuah angka. Tapi kalau kita menjalankan dengan strategi yang tepat, sebenarnya tidak mesti harus angka itu tercapai dengan yang sama yang tertera. Saya sudah membuktikannya. Seenggaknya apa yang pernah kita rasain, healing, liburan ke puncak, mereka bisa ngerasain. Betul. Berbedanya apa Om? Kata mereka. Insya Allah ya, doain aja akan ada public figure yang hadir. Saya tidak menyebutkan nama. Saya cuma public figure karena tetap bagaimanapun itu masih privasi. Kecuali udah pasti baru saya berani.
Itu udah antusias. Nah, ketika udah mendekati hari H, baru saya berani mengungkapkan. Setelah dapat kepastian dari Karen, baru saya mengungkapkan nama mereka yang mana sih. Akhirnya saya buka biodatanya Karen melalui Google. Coba deh klik ikonnya. Nah, tadi saya buktikan mereka kenal dan beberapa bilang, iya om bener. Seneng nggak? Seneng. Mau foto nggak? Mau, tapi malu-malu. Iya.